Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali ya dengan saya. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan pengelolaan uang dana pensiun ya, yang dari PT Taspen maupun PT Asabri yang selalu terus diawasi oleh DPR dan selalu dimintai pertanggungjawabannya ya, sebab ini adalah dana pensiunan yang penting untuk diamankan agar tidak ada korupsi lagi. Nah, untuk itu, untuk kesejahteraan para pensiun terutama ya, itu harus dijamin itu dananya tetap berjalan dalam investasi sehingga bisa menambah nilai manfaat untuk para pensiunan. Mari kita simak informasi selengkapnya. Namun sebelumnya silakan untuk Bapak Ibu subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih Bapak Dirut, pimpinan rapat dan seluruh anggota Komisi 11 yang saya muliakan, yang saya hormati. Saya dipercaya sebagai manajer utama di Compliance, Risk Management, dan Legal. Kami akan menambahkan penjelasan Bapak Dirut. Awalnya Asabri diatur dengan PP 67 tahun 91, tetapi karena hak-hak peserta itu belum terakomodasi secara bagus, secara komprehensif, maka diadakan revisi penggantian menjadi PP 102 2015 yang disahkan pada akhir tahun, tapi diberlakukan sejak 1 Juli 2015. Struktur pengelolaan Asabri secara good corporate governance itu ada organ utama dalam GCG itu, yaitu RUP, yang oleh dalam hal ini Menteri BUMN. Kemudian ada Dewan Komisaris, kalau di perusahaan umum namanya Dewan Pengawas, kalau di dalam perusahaan perseroan namanya Dewan Komisaris. Jumlah Dewan Komisaris kami setara dengan jumlah direksi. Dewan Komisaris ada 4 orang, 1 komisaris utama, 3 anggota komisaris, 2 diantaranya komisaris independen. Kemudian direksi kami juga ada 4, direktur utama, direktur SDM dan umum, direktur investasi, dan direktur operasi. Kemudian terkait dengan masalah atasan dalam hal ini, karena kami sifatnya PT, di PP 102 yang mengaudit Asabri itu ada beberapa. Yang pertama BPK. Kemudian setelah BPK adalah Irjen dan Irwasum Kemhan Polri, menjadi satu tim, dikoordinasikan oleh Irjen Kemhan. Kemudian yang ketiga itu adalah audit independen. Tetapi secara internal kami memiliki auditor SPI, namanya Satuan Pengawas Intern. Jadi yang 4 ini yang mengaudit kami. Kemudian secara korporasi kami di bawah kendali Kementerian BUMN. Tetapi khusus masalah keuangan, karena kami adalah asuransi sosial, di mana pengawasan keuangannya itu semua adalah oleh Kementerian Keuangan, maka pengelolaan investasi kami harus berpedoman kepada PMK-PMK yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, karena sumber keuangan kami adalah THT dan adalah AIP. Oleh karena itu, investasi kami umumnya secara khusus kami akan tetap menggunakan pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk sekarang ini THT itu PMK 174, kemudian untuk AIP PMK 248. Hubungannya dengan OJK, secara undang-undang OJK adalah pengawas semua asuransi secara undang-undang, tetapi secara langsung di PP 102 tidak diatur ada pengawasan. Namun demikian, ketika kami melaporkan risk profile sama maturitas risiko kami kepada OJK, OJK itu punya inisiatif langsung karena telah diatur oleh undang-undang. Beliau itu boleh datang langsung ke Asabri untuk melihat. Jadi artinya bahwa kami tidak mengatur di dalam PP karena memang OJK itu telah dibentuk dengan undang-undang. Dia memiliki kewenangan karena berdasarkan undang-undang. Sementara itu yang kami Maaf saya potong. Jadi selama ini OJK juga tetap melakukan pengawasan langsung terhadap secara langsung kami belum pernah menemukan kunjungan, tetapi kami melaporkan risk profile kami kepada Oke, terima kasih. Laporan keuangan juga.
Jadi laporan keuangan kami laporkan ke BUMN, ke Kementerian Pertahanan Kapolri, sama ke Kementerian Keuangan. Demikian dulu pimpinan, terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjutkan nih. Ini penting kenapa? Enggak, saya masih melanjutkan. Karena tadi Direktur Keuangan Investasi pada saat menyampaikan aset allocation-nya itu mendasarkan kepada aturan OJK. Padahal tadi dijelaskan pengaturan investasi itu dasarnya adalah PMK. Ini mesti jelas nih, kenapa tidak berpedomannya itu apa yang menjadi aturan di PMK tadi? Kan ini nggak nyambung nih. Saya sebetulnya mau mengejar aturan apa yang dipakai di dalam melakukan alokasi aset. Alokasi investasinya. Tadi kan berapa persen, misalnya saham 40%, pedomannya adalah POJK. Padahal karena masalah keuangannya ini di bawah Kementerian Keuangan, dasarnya adalah mestinya PMK. Jadi ini mesti istilahnya clear, karena kalau rancu pegangannya aja apa yang menjadi acuan ya akan repot kita. Jadi yang mungkin perlu nanti kita pahami adalah PMK apa yang dijadikan dasar untuk melakukan ini, atau justru POJK yang dipakai acuannya. Ini sangat penting karena dasar referensi dari aset alokasi ini yang sangat penting, karena pernyataannya Direktur Keuangan mengatakan dengan kondisi neraca keuangan yang negatif, istilahnya itu boleh dikatakan negatif spread atau negatif istilahnya itu negatif underwriting, mereka harus investasi yang profilnya high risk. Ini sangat bahaya nih. Kalau semua pedomannya demikian, kita lihat Bumi Putra dengan demikian, Jiwasraya demikian. Nah ini kan berarti ada masalah mendasar nih. Pusing aja. Padahal kalau untuk asuransi sosial itu nggak bisa. Harusnya maksimal, itu harusnya cuma moderate. Tetapi karena dipaksa oleh kondisi, maka dia harus investasi di high risk. Nah ini yang menurut saya perlu jelas PMK-nya mau gimana nih. Ini saya perlu clear ini. Terima kasih. Nah, saya tanya Pak Andreas, ini sudah masuk pertanyaan atau masih yang tadi? Karena saya rancu antara tanggung jawabnya ini kemana gitu loh. Yang mengawasi siapa, laporannya kemana, bentuk organisasinya itu nggak jelas. Dikatakan bahwa OJK karena undang-undang, tapi OJK belum pernah datang. Nah, yang resmi mengawasi adalah Inspektorat Jenderal. Ini supaya jelas mekanisme. Terima kasih. Silakan Pak. Masih mau dilanjut. Baik Pak. Sorry Pak, saya luruskan Pak ya. Jadi baik PMK maupun POJK itu sebenarnya sih dia ngaturnya itu justru konservatif Pak. Gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang Asabri itu dipaksa untuk investasi secara agresif itu karena mungkin ya saya nggak tahu direktur investasi yang lama itu mungkin beranggapan bahwa untuk mengejar angka cadangan LMPMD tadi itu makanya harus investasi yang cukup agresif gitu Pak. Cuman kalau di POJK sendiri itu justru mengatur bahwa SBN itu minimal 30% gitu loh. Justru itu konservatif dan saya maunya malah kalau saya mulai dari nol gitu Pak ya, saya maunya malah itu minimal 40%. Karena kita asuransi sosial kan, kita maunya benar-benar investasi yang terukur Pak, gitu loh. Itu pertanyaannya lagi, kalau demikian apa keputusan investasi hanya ditentukan oleh Direktur Investasi semata, bukan oleh rapat direksi? Bagaimana pengawasan daripada Dewan Pengawasnya kalau demikian? Kan ini ada aturan udah membatasi jelas nih. Tetapi kemudian eksekusinya pikir apanya dulu aja ketua. Makasih. Masuk sesi tanya jawab. Saya dikit aja nih, Pak pimpinan. Interupsi atau bertanya? Interupsi. Kalau interupsi silakan. Kalau bertanya nanti belum. Saya cuma menut ini aja. Ini kan upaya pemulihan terhadap penurunan nilai aset saham. Udah tanya. Ya kepada bukan. Saya kepinginkan ini belum ada penjelasan. Mohon dijelaskan hubungan khusus dengan Heru Hidayat dan Beni Cokro. Maksud saya apa? Oh enggak, ini enggak, supaya dijelaskan sekarang sebelum Heru Cokro, karena gini loh Pak, ini persoalannya adalah bahwa yang bertanggung jawab seolah-olah manajer investasi, padahal ini dana besar 10 triliun lebih gitu loh. Jangan sampai apa ini direksi tahu, apakah ini nggak dibahas di rapat direksi, kemudian komisaris tahu nggak ini duit sebesar ini diinvestasikan di reksadana yang apal-apal ini minta tolong penjelasan dikit aja. Ketua,
Ketua izin Ketua. Sebentar aja. Saya hanya minta tolong dituntaskan, dilanjutkan penjelasan dari jajaran manajemen Asabri. Setelah tuntas baru kita masuk pertanyaan. Oke, silakan. Terima kasih Pak Mustafa. Silakan kalau masih ada yang mau dijelaskan silakan. Kalau sudah dianggap cukup, kami akan masuk di pendalaman. Baik, kami tambahkan lagi sedikit, Pak. Pengaturan dari OJK itu adalah ruang lingkupnya seluruh lembaga keuangan bank maupun non-bank. Dan kami tidak breakdown itu menjadi PP karena bukan kewenangan Asabri sebagai operator. Tetapi karena ketika manajemen dengan segala macam permasalahan pasar mengalami gangguan bukan pada kesalahan yang disengaja misalnya seperti fraud dan sebagainya, maka yang akan menjadi penanggung itu adalah pemerintah. Oleh karena itu kita lebih fokus kepada di lapangan itu implementasi itu adalah sebagaimana secara limitatif diatur oleh PMK. Gitu, Pak. Jadi OJK boleh saja turun ke bawah, tetapi kami secara langsung memang tidak mendapatkan kunjungan itu, yang mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan lain kami tidak tahu. Tetapi yang harus kami rujuk secara operasional di lapangan itu adalah apa yang dilimitatifkan oleh PMK. Itu, Pak. Jadi selama ini belum ada pertentangan antara POJK dengan PP itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Mimran, interupsi usul sekalian. Masih interupsi ya? Usul. Oh, usul silakan. Jadi gini. Rapat ini kan semakin menarik ini. Saya mempertimbangkan, saya mengusulkan kalau memang ada hal yang rahasia, yang sensitif, kita ubah rapat ini menjadi rapat tertutup. Seandainya Pak Dirut dan kawan-kawan ini memandang ada hal yang perlu disampaikan secara tertutup, maka saya usul tertutup. Seandainya ada yang sangat urgen, terus sangat rahasia begitu, tidak untuk diketahui secara umum, barangkali perlu dipertimbangkan itu. Terima kasih Pak Sarmuji. Saya tadi sudah sampaikan sama Pak Dirut, kalau ada hal-hal yang dianggap harus tertutup, kita akan sampaikan saja supaya nanti kita lanjutkan dengan tertutup. Tapi sepanjang Pak Dirut beserta jajaran masih mau terbuka, kita terbuka aja dulu. Karena kita maunya kalau dari sisi kita semuanya mau terbuka kan. Cuma kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap harus tertutup, itu datanya dari Pak Dirut, bukan dari kita. Silakan Pak. Masih ada yang mau dilanjutkan Pak Dirut? Masih ada? Silakan Pak Dirut. Kami menyarankan dari awal karena ada hal yang memang sensitif. Nah, demikian ya Bapak Ibu, apa yang dipaparkan oleh jajaran ya pimpinan Asabri ya, yang menginformasikan bagaimana regulasi serta tata kelola ya dana pensiun ini diatur dan diinvestasikan sehingga bisa aman ya, agar para pensiunan ini tidak menjadi korban ya. Dan semoga ini bisa dilaksanakan dan terus DPR selalu memantau ya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.